Apakah Anda memiliki pikiran yang terbuka? Untuk beberapa menit ke depan, bukalah pikiran Anda sedikit. Karena hal ini akan mempengaruhi banyak aspek kehidupanmu secara signifikan. Ini adalah sebuah teori yang baru. Kita harus menyadari lingkungan kita tinggal adalah penuh dengan polusi. Tanah, air, udara, makanan, bahkan obat-obatan dan stres merupakan racun. Sekarang Anda bayangkan segala hal ini meracuni sel-sel tubuh kita. Bayangkan sel tubuh kita memiliki sistem pertahanan untuk merespon racun-racun ini. Material genetik yang sudah terkena racun, RNA atau DNA, dibungkus dan dikeluarkan dari sel tersebut dalam bentuk bola-bola protein. Kita beri nama materi genetik berbentuk bola ini sebagai eksosom. Kita anggap eksosom berlaku seperti pembawa pesan untuk memberi peringatan kepada sel-sel lain terhadap suatu racun tertentu. Kemudian di seluruh tubuh kita, lebih banyak sel yang mengeluarkan materi genetik seperti ini. Pada waktu tertentu dalam 1 tahun, karena ada perubahan cuaca, manusia cenderung mengeluarkan materi genetik yang mengandung racun ini dalam jumlah yang lebih banyak untuk keluar dari dalam tubuh dan menyebabkan timbulnya gejala penyakit. Eksosom ini tidak menyebabkan penyakit dan juga tidak menular, tetapi memang tersebar di seluruh tubuh. Inilah yang disebut sebagai teori eksosom. Sekarang kita bahas teori yang mungkin sudah lebih familiar, yaitu teori virus. Virus bukanlah sesuatu yang hidup seperti bakteri. Virus tidak memiliki struktur sel dan tidak dapat berkembang biak dengan sendirinya. Tetapi kita memiliki triliunan virus di dalam tubuh kita. Mereka adalah material genetik dalam ukuran kecil, bisa RNA atau DNA, dikemas dalam bola-bola protein, yang keluar dari dan masuk ke dalam sel. Terdengar mirip dengan eksosom, bukan? Kita mempercayai bahwa entitas ini menular dan bersifat patogen, berpindah dari satu manusia ke manusia lain, bereproduksi di dalam tubuh kita, menyebabkan penyakit dan kematian. Sekarang kita bandingkan untuk kasus coronavirus dan membandingkan kedua teori yang sudah kita bahas barusan. Mari kita pertimbangkan kisah asal-muasal dari virus corona. Sekumpulan orang di Wuhan mengalami masalah pada pernafasan yang tidak sembuh dengan antibiotik. Kemudian pihak medis secara resmi mulai mencari suatu virus. Kemudian yang mereka temukan secara ofisial di bawah elektron mikroskop adalah bola-bola protein yang dikeluarkan dari sel. Baik, kita akan melakukan perbandingan. Hal ini masuk akal untuk teori eksosom dan untuk teori virus. Kemudian mereka mencari dan menemukan fragmen RNA yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dari para pasien ini. Ini juga masuk akal untuk teori eksosom dan juga untuk teori virus. Tetapi mereka belum pernah membuktikan bahwa mereka bisa menularkan ke orang atau ke hewan dengan menginjeksi hal yang mereka sebut sebagai virus ini. Mereka hanya berasumsi bahwa fragmen RNA merupakan penyebab dari penyakit para pasien, dan mereka juga berasumsi bahwa ini menular. Sekarang tahukah Anda bagaimana cara kerja tesnya? Ini bukan tes binary seperti tes kehamilan. Tes ini dinamakan tes PCR. Dan cara kerjanya melibatkan amplifikasi pelipat gandaan materi genetik dalam jumlah puluhan siklus, sampai Anda mendapatkan miliaran atau triliunan molekul aslinya. Kemudian menggunakan hasil yang didapat ini untuk menentukan apakah Anda memiliki cukup fragmen RNA yang teridentifikasi untuk dapat menyatakan Anda positif. Ini yang harus Anda ketahui. Pada suatu titik amplifikasi, setiap orang dapat dinyatakan positif. Mereka menggunakan jumlah arbitrari untuk jumlah cut-off point siklus pelipat gandaan materi genetik. Jumlah cut-off point ini berbeda untuk setiap tes COVID-19. Bahkan ada 10 cut-off point yang berbeda untuk 33 jenis tes yang disetujui oleh FDA. Terdengar aneh, bukan? Anda pasti tertarik dengan fakta bahwa pemenang Nobel Prize, Kary Mullis, pencipta dari tes PCR, mengatakan bahwa tes PCR tidak cocok untuk mendiagnosa penyakit menular. Atau mungkin Anda juga pernah mendengar permasalahan tes ini seperti tingginya jumlah false positive. Tapi terlepas dari kasus apapun,
Misalnya setelah 37 kali melipat gandakan suatu materi genetik yang ditemukan di tubuh Anda, mereka menentukan bahwa Anda memiliki jumlah RNA yang cukup agar dapat dinyatakan positif. Ini masuk akal untuk teori virus, juga untuk teori eksosom. Tapi jelas-jelas ada klaster orang yang sakit. Lihatlah kota New York, ini pasti virus. Tapi coba kita pikir, misalnya Anda terpapar suatu racun atau polusi dari lingkunganmu. Kemungkinan orang di sekitarmu juga ikut terkena. Dan jika secara menyeluruh racun tersebut tersebar pada waktu tertentu, banyak orang yang akan mengalami gejala penyakit yang sama. Hal ini juga dapat masuk ke dalam teori virus dan juga teori eksosom. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Kita amati situasi pada kapal Diamond Ship Princess. Tahukah Anda, para penumpang kapal yang tinggal bersama dalam satu kamar selama berhari-hari memiliki hasil positif dan negatif yang tidak konsisten. Bagaimana mungkin satu orang memiliki penyakit yang sangat menular ini, tetapi teman satu kamarnya yang selama berhari-hari tidak ikut terinfeksi? Ini masuk akal pada konsep eksosom teori, di mana bola-bola RNA memang tidak menular. Tapi situasi ini tidak masuk akal jika diterapkan pada teori virus, di mana bola RNA sangatlah menular. Mari kita simak kasus penularan pertama di Illinois. Seorang wanita bepergian ke Wuhan, dan saat kembali, ia dan suaminya yang memiliki penyakit kronis dites positif. Otoritas medis kemudian melacak lebih dari 300 orang yang memiliki kontak dengan mereka untuk melihat siapa saja yang ikut tertular. Bisa Anda tebak? Tidak ada satupun yang dites positif. Situasi ini dapat masuk ke teori eksosom, karena eksosom memang tidak menular. Tapi tidak masuk akal untuk teori virus, karena virus ini seharusnya menular. Bahkan, tahukah Anda, banyak kasus yang terdokumentasi di seluruh dunia, di mana pasien yang dites positif untuk fragmen RNA ini, walaupun mereka tidak memiliki sejarah perjalanan yang relevan dan tidak memiliki kontak sama sekali dengan orang yang terinfeksi. Mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman saat pandemi ini mulai terjadi. Dan tiba-tiba mereka dites positif. Ini masuk akal untuk teori eksosom, di mana RNA diproduksi sebagai respon imun dari dalam tubuh kita sendiri. Tapi ini tidak masuk akal untuk teori virus, di mana untuk tertular, Anda harus memiliki kontak dengan seseorang yang sudah terinfeksi terlebih dahulu. Bagaimana dengan banyak orang yang dites positif, tetapi tidak menunjukkan gejala sakit apapun? Bahkan 78 orang yang dites positif tidak bergejala, atau sedikit gejala meriang. Kenapa begini? Ini juga masuk akal untuk masuk ke teori eksosom, karena fragmen RNA bukanlah penyebab dari penyakit. Tapi tidak masuk akal dalam teori virus, di mana virus ini harusnya menyebabkan penyakit. Hal ini semakin aneh. Tahukah Anda bahwa banyak kasus orang yang dites positif, kemudian berubah negatif, kemudian positif lagi, hanya dalam hitungan hari? Ini masuk akal untuk teori eksosom, di mana mungkin sel tubuh melepas lebih banyak atau lebih sedikit eksosom, tergantung pada kondisi tertentu. Tapi ini tidak masuk akal untuk teori virus, di mana Anda akan terus terinfeksi sampai imun Anda dapat mengalahkan virus tersebut. Jadi menurut Anda teori mana yang lebih masuk akal? Bagaimana jika ada ahli virologis yang mempercayai bahwa virus itu adalah eksosom? Bagaimana jika saya beritahu bahwa ada dokter atau ahli sains yang juga mempercayai hal ini? Tidak masalah Anda percaya pada teori virus yang lebih populer atau pada teori eksosom. Tapi seberapa yakin Anda pada validitas tes PCR? Apakah Anda mau menyerahkan kebebasan hidup Anda berdasarkan hasil yang Anda terima dari tes yang tidak sesuai peruntukannya ini? Apakah Anda mau orang terdekat Anda dites? Apakah Anda mau dites? Atau mungkin kita semua sebaiknya menolak?